Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kataratu Raditya dengan NPM 230610400158. Saya dari Universitas Syekh Kuala, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP dan K3 pada bidang tata busana. Langsung saja saya mulai. 3, 2, 1. Jadi SOP atau K3 yang pertama yang harus kita lakukan dan harus kita perhatikan adalah pemakaian APD. Banyak macam APD yang harus kita pakai saat sedang menjahit. Langsung saja saya jelaskan macam-macam APD di lab tata busana, yaitu yang pertama ada alat pelindung kepala. Jenis alat pelindung kepala yang digunakan saat praktek teknologi menjahit, yakni berupa topi atau jilbab yang terbuat dari kain yang nyaman dipakai, berfungsi agar rambut tidak terjepit mesin dan mengurangi risiko luka apabila kejatuhan benda seperti manekin dan tidak terkena debu atau limbah kain saat menjahit. Yang kedua, ada alat pelindung telinga. Penutup telinga adalah objek yang dirancang untuk menutup telinga seseorang sebagai pelindung dari kebisingan dan juga pelindung diri dari suara bising ketika terjadi ledakan mesin yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada alat pelindung badan atau baju pengaman atau juga bisa disebut dengan baju kerja. Alat pelindung badan di bidang tata busana biasanya berupa disebut celemek menjahit. Saat praktek biasanya digunakan bersamaan baju kerja atau seragam sekolah bagi yang masih sekolah. Celemek menjahit berfungsi untuk menjaga baju kerja atau seragam tetap bersih, karena ketika menjahit dapat mengotori baju kerja seperti menempelnya debu kain dan cairan pelumas mesin jahit atau juga benang-benang yang bisa saja tertempel di baju kita. Pada bagian depan celemek biasanya terdapat kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan saat menjahit seperti pendedel, rader, dan lainnya. Yang keempat, ada alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan merupakan alat yang berfungsi untuk melindungi pernapasan dari gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang bersifat racun, korosi, maupun rangsangan yang dapat menyebabkan kita sesak napas. Alat pelindung pernapasan biasanya berupa masker dan respirator. Jadi masker ini biasanya terbuat dari kain yang berguna untuk mengurangi debu atau partikel-partikel yang lebih besar yang bisa saja masuk ke dalam pernapasan kita saat kita sedang berada di lab tata busana. Respirator sendiri berfungsi untuk melindungi pengguna dari menghirup kontamin di udara, sehingga menjaga kesehatan saluran pernapasan seseorang ketika bekerja. Yang kelima, ada alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan biasanya berupa sarung tangan. Untuk bahan dan bentuk biasanya menyesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing. Sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan, seperti terkena gunting saat kita memotong kain atau memotong pola. Ketika praktik menjahit busana, alat pelindung tangan yang digunakan ada juga berupa tudung jari atau disebut dengan bidal atau timbel. Bidal atau tudung jari merupakan alat bantu menjahit, menyulam, dan quilting. Alat ini sendiri biasanya terbuat dari plastik atau logam. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi jari tangan kita agar tidak terasa sakit saat terluka karena menekan jarum saat kita sedang mendedel atau sedang mengesum. Yang keenam, ada alat pelindung mata.
Alat pelindung mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi gelombang elektromagnetik, dan benturan atau pukulan benda-benda tajam. Alat ini juga dapat untuk mencegah masuknya debu-debu ke dalam mata, serta mencegah iritasi mata akibat pemaparan gas atau uap ataupun debu-debu yang ada di lab tata busana. Ketika praktek, segala sesuatu yang tidak diinginkan bisa saja terjadi, seperti terkena pantulan jarum jahit yang patah atau terkena limbah kecil kain yang dapat membuat mata pedih hingga terluka. Untuk itu, diperlukan perlindungan mata seperti kacamata bening yang dapat meminimal area mata. Yang ketujuh, ada alat pelindung kaki. Sepatu keselamatan kerja atau safety shoes. Jadi safety shoes ini berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat atau terpercik bahan kimia korosif dan tertusuk-tusuk benda tajam saat berada di ruang praktek. Menjahit langsung dengan benda-benda seperti setrika bisa saja terjatuh pada kaki kita saat dalam keadaan menyala. Benda-benda tajam yang tidak sengaja berserakan di lantai seperti jarum pentul, jarum jahit, pendedel, gunting yang dapat menyebabkan kaki kita terluka apabila tidak menggunakan sepatu atau yang disebut dengan alat pelindung kaki ini. Jadi, guna APD di lab tata busana ini berperan sangat penting, mulai dari melindungi kepala, tangan, jari, badan, sampai ke kaki kita. Selain pemakaian APD, di lab tata busana juga harus menyediakan kotak P3K karena besarnya terjadi kecelakaan saat sedang bekerja. Di lab tata busana ini wajib mempunyai kotak P3 ini sebagai pertolongan pertama saat terjadinya kecelakaan. Contohnya seperti saat terkena jarum atau gunting atau luka bakar, dapat ditangani dengan lebih cepat dengan kotak P3K ini sebelum dibawa ke rumah sakit. Lalu jalur evakuasi juga harus diketahui oleh para pekerja, karena jika terjadi bencana alam ataupun kebakaran, pekerja dapat dengan cepat menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Jadi kesimpulan dapat kita ambil adalah pentingnya untuk mematuhi SOP saat sedang di lab tata busana. Salah satunya memakai APD saat sedang bekerja di lab tata busana ini, dan juga penting menjaga keselamatan kerja dan mencegah terjadinya cedera yang tidak diharapkan. Pastikan sabun besi terkena saat sedang menjahit, dan rawat mesin dengan baik, dan menjaga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kesehatan diri sendiri juga penting. Sehat saat sedang bekerja dapat membuat kita lebih fokus sehingga terhindar dari potensi kecelakaan kerja. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.